Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Zara, Fakultas Teknik dan Bisnis Prodi Bisnis Digital, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal dari ulangan tengah semester Al-Islam Kemuhammadiyahan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang Islam, way of life, dan perbedaannya dengan agama lain. Yaitu Islam sebagai way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk dan aturan syariat sebagai aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaannya dengan agama yang lain itu dalam menyediakan hukum muamalah mengenai perilaku manusia secara individual, kolektif, dan internasional. Soal yang kedua, menjelaskan 4 sumber hukum ajaran Islam serta kedudukannya. Yang pertama itu ada Al-Quran, adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, hadis atau sunnah perbuatan atau ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ijma yaitu mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut. Qiyas adalah sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya. Kedudukannya itu Al-Quran itu sumber hukum yang kuat, kemudian As-Sunnah itu sumber hukum ketika sudah tidak ada perkara atau persoalan yang tidak muncul di dalam Al-Quran. Kalau ijma itu ketika tidak ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah, itu kita dapat melihat pendapat dari para ulama, tapi ketika tidak menemukan apa-apa di ijma ini, kita dapat melakukan qiyas. Contoh dari Al-Quran itu menjadikan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Contoh dari As-Sunnah itu seperti mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari ijma seperti kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya babi. Contoh dari qiyas adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Soal yang ketiga, menjelaskan secara singkat atau menceritakan asal-usul proses penciptaan manusia mulai dari Nabi Adam. Tahap pertama itu diciptakan dari tanah, seperti yang berada di surat Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti penciptaan Adam diciptakan dari tanah. Tahap kedua, dalam bentuk tanah itu dicampuri air yang diistilahkan dengan kata tin. Pembedaannya dengan tahap pertama itu murni tahap tanah, sedangkan tahap kedua sudah dicampuri dengan air. Tahap ketiga sudah dalam bentuk tanah liat yang kering dan kuat. Tahap keempat berubah menjadi wujud tanah berwarna hitam, berbau tidak enak, berubah bentuk dan kering. Tahap kelima, tahap ini Nabi Adam sudah dibentuk dalam wujud manusia, sudah ditiupkan ruh. Soal keempat, dalam Al-Quran ada 5 konsep manusia di dalam ajaran Al-Islam. Jelaskan. 1. Manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia harus mengabdi kepada Allah sebagai sang pencipta, dan manusia harus menegakkan ibadahnya dan memeliharanya dengan baik. Manusia sebagai anas. Konsep ini cenderung kaitannya antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk mengembang amanah, memanfaatkan bumi untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga keseimbangan alam. Manusia sebagai al-insan, yang mana potensi ini mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Kelima, manusia sebagai makhluk biologis atau bashar. Manusia hanya sebagai makhluk yang berwujud yang erat hubungannya dengan perkembangbiakan. Soal kelima,
sebutkan dan jelaskan dari beberapa karakteristik orang yang beriman yang meraih keberuntungan serta upayanya. Itu pertama mukmin, yang artinya membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang diturunkan kepada rasulnya. Orang khusyuk, orang yang merasa rendah dan hina kepada Allah serta takut kepadanya, menjauhi hal yang tidak berguna atau meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, yaitu zakat wajib atau sunnah, yang bertujuannya sama-sama untuk membersihkan harta, menjaga kemaluan, yaitu orang-orang yang menjaga amanat dan janji baik kepada Allah seperti tuntunan syariat, yaitu percaya kepada Allah, Dialah Tuhan seluruh alam serta senantiasa mengerjakan ibadah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang yang menjaga salat, yaitu orang-orang yang melakukan salat sesuai waktunya dan selalu istiqamah. Upayanya itu mengerjakan salat dengan tepat waktu dan selalu berusaha mengerjakan amal ibadah yang baik. Soal ke-6 yaitu pengertian hakikat iman dan pengaruhnya dalam kehidupan serta tindakan kita. Hakikat iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati penuh dengan keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Pengaruhnya itu seperti memiliki rasa takut di dalam hatinya. Adanya tambahan iman ketika ayat-ayat Quran dibacakan, mendirikan sholat, kemudian tawakal kepada Allah, dan terakhir senang berinfak. Tindakannya itu ketika ingin berbuat dosa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Setiap apa yang ingin dilakukan selalu berharap penuh hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan semuanya semata-mata hanya karena Allah. Soal yang ke-7, jelaskan pengertian 3 tauhid dan jelaskan dan contoh implementasinya dalam kehidupan. Tauhid pertama itu tauhid rububiyah, mengesahkan Tuhan melalui ciptaannya atau percaya bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Tauhid uluhiyah yaitu mengesankan Tuhan melalui ibadah yang dilakukan atau seperti mengerjakan setiap amal ibadah, dan kemudian asma wa sifat, yaitu tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah melalui nama-nama atau mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh implementasi kehidupannya itu dengan tidak merasa hebat, tidak sombong atau takabur, mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala seperti nafas, anggota tubuh, makanan dan hal lainnya. Yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah, yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.